Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman kelas 6 sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan semangat dalam menuntut ilmu. Kita masih melanjutkan kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebagaimana sebelumnya kita sudah mengetahui sosok beliau ketika beliau masuk Islam dan sebelum masuk Islam, hingga akhirnya ketika beliau ditusuk oleh orang dari Majusi bernama Abu Lu'lu, ya, di mana mereka masih dendam, masih memiliki benci kepada Umar bin Khattab karena Umar bin Khattab menaklukkan Persia pada waktu itu. Ya, jadi ini ada kisah Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Khalid bin Walid radhiyallahu an, ya, sebelum masuk Islam dia merupakan seorang panglima perang yang sangat luar biasa dalam strategi perangnya. Bahkan waktu itu dia memimpin perang di perang Uhud, ya, sebelum dia masuk Islam gitu. Jadi luar biasa memang strategi perangnya dan juga ketika dia memimpin perang gitu. Hingga akhirnya ketika Khalid bin Walid masuk Islam, beliau dipercaya untuk menjadi pemimpin pasukan seperti itu. Jadi setelah diangkat, ya, sejak zaman Khalifah Abu Bakar gitu, Khalid bin Walid itu diangkat menjadi panglima, itu setiap perang yang dipimpin itu selalu menang gitu. Sehingga orang Islam pada waktu itu, kaum muslimin pada waktu itu mengira bahwa kalau Khalid yang jadi panglima pasti menang. Nah, bahkan sebagian mereka itu mengira bahwa Khalid adalah Sani'un Nasr, pembuat kemenangan. Sehingga kaum muslimin menyandarkan sepenuhnya hati pada Khalid dan mulai lalai terhadap doa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bahaya. Yang menyandarkan sebuah keputusan atau sebuah kemenangan kepada seorang makhluk dan melupakan doa dan juga ada peran Allah di sana. Jadi melihat fenomena ini, ya, pada saat di zaman Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar, itu Umar bin Khattab mengganti Khalid bin Walid menjadi panglima perang. Jadi ya, Khalid bin Walid dipecat dari panglima perang, digantikanlah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar paham bahwa tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu lebih penting dibandingkan segalanya. Karena apa? Karena kalau mereka beranggapan seperti ini terus, bahwa kalau Khalid yang memimpin pasti akan menang, itu bisa menjadi kesyirikan gitu. Karena mereka beranggap bahwa Khalidlah yang membuat kemenangan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Dan makanya Umar memecat ini untuk meluruskan tauhid umat Islam pada waktu itu, ya. Bukan berarti Umar menginginkan umat muslimin kalah dari perang, bukan. Tetapi tauhid itu yang lebih penting. Jangan sampai ketika kemenangan itu malah membuat tauhid mereka lemah, itu yang lebih bahaya. Jadi Umar menganggap bahwa ini lebih penting tauhid. Dan kemenangan kaum muslimin masih bisa didapatkan siapapun itu yang memimpin. Dan Umar memilih Abu Ubaidah Al-Jarrah yang diberi gelar oleh Nabi SAW Aminul Ummah, orang kepercayaan umat. Umar bin Khattab mengatakan, Inni lam a'zalul khalidan an sukhtah wala khiyanah, walakin an-nas fatanu bihi fa'ahbabtu an ya'lamu anna Allah huwa as-sami'. Umar berkata, sesungguhnya aku tidak mencopot Khalid karena marah ataupun dia berkhianat, bukan karena itu. Tetapi manusia telah terfitnah, telah diuji, dan aku ingin manusia tahu bahwa Allah lah yang membuat kemenangan, bukan Khalid bin Walid. Nah, Umar juga berkata, la anza'anna Khalidan hatta yu'lama anna Allah Ta'ala innama yansuru dinahu, yakni bi ghairi Khalid.
Sesungguhnya aku mencopot Khalid dari panglima sehingga manusia tahu bahwa Allah mampu menolong agamanya tanpa Khalid. Maksudnya adalah ketika dipimpin oleh selain Khalid, maka umat Islam masih bisa menang dalam peperangan. Gitu. Jadi ada beberapa pendapat lain mengenai alasan penggantian Khalid, yaitu adalah karena sifat Khalid yang sama-sama tegas dengan Umar bin Khattab. Khalid itu tegas, Umar itu tegas gitu. Jadi sehingga kalau sama-sama tegas, khawatir timbul konflik gitu. Ini pendapat lain ya. Jadi sifat tegas ini perlu dikombinasikan dengan sifat lemah lembut. Sebagaimana waktu Abu Bakar menjadi khalifah, Umar selalu mengimbanginya gitu. Abu Bakar itu memiliki sifat lemah lembut, tapi Umar itu punya sifat tegas gitu. Bukan keras ya, bukan kasar tapi tegas. Ya. Jadi Umar perlu sifat tegas Umar ini perlu diimbangi dengan sifat lemah lembutnya Abu Ubaidah al-Jarrah. Sedangkan sifat Abu Bakar yang waktu itu lemah lembut itu dikombinasikan dengan sifat Khalid yang tegas. Itu disebutkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu an yu'siru azala Khalid wastinabatu Abi Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu an. Lianna Khalidan kana shadidan ka'Umar bin Khattab wa Abu Ubaidah kana layyinan ka'Abu Bakr. Wa kana al-aslah likulli minhuma ay yatawalla min walahu liyakuna amran mu'tadila." Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu an memilih mengganti Khalid dengan Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu an karena Khalid bersifat tegas seperti Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bersifat lembut seperti Abu Bakar. Yang paling baik adalah setiap keduanya kombinasi. Ada kombinasi yang lemah lembut dengan yang keras gitu, menjabat, kombinasi menjabatnya agar menjadi seimbang. Nah itulah kisah bagaimana Umar bin Khattab memecat Khalid bin Walid. Walaupun waktu itu banyak umat Islam yang kurang setuju dengan keputusan Umar. Tapi Umar menganggap bahwa di balik ini ada kebaikan yang lebih besar yang diinginkan, yaitu adalah bagaimana agar tauhid umat Islam ini selamat. Tidak menganggap Khalid sebagai segala-galanya dalam memenangkan peperangan. Ya sekian teman-teman kelas 6, semoga bisa diambil hikmahnya dan juga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.